jalan, tapi kita bersiap lah untuk di ajang ini. Some conditioning training, looking at the positioning, shadow game. PSSI terkendala masalah keuangan. Sintayong minta pemain fokus hadapi Piala AFF. Seperti diketahui, gelaran Piala AFF 2022 kian semakin dekat. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun berharap anak asuhnya bekerja keras demi meraih juara pada ajang tersebut. Pada sesi latihan Rabu 30 November lalu, Sintayong memberikan briefing bagi skuad Garuda. Saat itu juga dua pemain yakni Jordi Amat dan Ilyas Pasojevic mulai bergabung dengan pemusatan latihan di Bali. Sebelum memulai latihan, Sintayong menegaskan kepada semua pemain agar cepat beradaptasi dengan tim. Coach Shin pun berharap agar semua pemain bisa berkontribusi dalam tim. Dari hati kalian tolong bisa maksimal. Kalau ada ketidaknyamanan di pemain, tolong kasih tahu kepada tim pelatih. Apa yang bisa dibantu akan dibantu maksimal. Di PSSI sekarang tidak ada uang sama sekali pasca tragedi Kanjuruhan. Liga 1 berhenti, sponsor tidak ada yang masuk, pemain pasti susah. Tambahnya, sementara itu pelatih asal Korea Selatan ini juga menyadari jika tragedi Kanjuruhan berpengaruh besar pada tim. Pasalnya Liga 1 harus terhenti dan berakibat langsung pada keuangan PSSI. Oleh sebab itu, Sintayong berharap besar agar mereka bisa menjadi juara pada Piala AFF 2022. Sebab hal ini juga akan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Janji Ilyas Pasojevic, usai lama tak gabung Timnas Indonesia. Tentu nama Ilyas Pasojevic sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola. Kabar terkini akhirnya Ilya mendapatkan kepercayaan Sintayong bergabung ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Sintayong memanggil Ilyas Pasojevic untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Striker naturalisasi asal Montenegro itu sebelumnya tidak masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil. Pasalnya Spaso, sapaan akrab Ilyas Pasojevic, diminta merapat untuk menggantikan Dimas Drajat yang mengalami cedera. Bergabungnya Spaso cukup mengejutkan dan mengingat dirinya tak pernah dilirik Sintayong selama 3 tahun terakhir. Juru taktik asal Korea Selatan itu pernah mengakui Spaso bukanlah sosok striker yang ia inginkan. Padahal Spaso telah membuktikan diri membantu Bali United meraih gelar juara Liga 1 2 musim berturut-turut. Bahkan ia juga berhasil menyabet gelar pencetak gol terbanyak Liga 1 musim lalu. Namun kala itu Sintayong menilai Spaso sudah tua dan kondisi fisiknya mulai melemah, sehingga dirinya tidak yakin bumper Bali United itu cocok dengan taktik permainannya yang cepat. Kini Sintayong tampaknya mulai melunak dan berubah pikiran tentang Spaso. Penyerang berusia 35 tahun itu juga sudah melakoni latihan bersama skuad Garuda di lapangan training center Bali United, Bali pada Rabu 30 November lalu. Spaso pun mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali bergabung Timnas Indonesia. Ia berjanji akan membuktikan diri agar layak membela Merah Putih di Piala AFF 2022 yang akan digelar pada akhir Desember ini. Diketahui Spaso juga memiliki modal performa cukup impresif di atas lapangan musim ini. Sandy Walsh sebut Timnas Indonesia setara dengan Jepang. Salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh, mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan. Sebagaimana diketahui, Sandy Walsh kini sudah beberapa hari menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia di Bali. Pemain yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia itu pun berpeluang debut di Piala AFF 2022 mendatang. Sandy Walsh kemudian diwawancarai oleh akun Instagram resmi Piala Dunia 2022. Dalam kesempatan itu, Sandy Walsh menyebut satu tim kuda hitam favoritnya, yakni Jepang. Menariknya, Sandy Walsh menyebut bahwa pemain Jepang memiliki kemiripan dengan pemain Indonesia. Berdasarkan pengamatannya di Liga Belgia, para pemain Jepang memiliki kebersamaan yang kuat satu sama lain, sama seperti pemain Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, masuk akal jika banyak pemain Jepang yang bersinar di Liga 1. Sebab para pemain Jepang berkarir di Indonesia bisa cepat nyetel dan beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Bukan rahasia lagi bahwa tim-tim Liga 1 banyak yang dihuni oleh pemain-pemain asing asal negeri Sakura. Sebut saja Taisei Marukawa, PSIA Semarang, Kei Hirose, Borneo FC, dan Soya Yamamoto, Persebaya Surabaya.
Di lain hal, Jepang sendiri harus menempuh jalan terjal untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Samurai Biru tidak boleh kalah dari Spanyol, sembari berharap agar Jerman gagal mengalahkan Costa Rica di laga pamungkas Grup E.